Indonesia secara geologi terbagi menjadi dua wilayah berbeda, geologi kawasan Indonesia Barat dan geologi kawasan Indonesia Timur. Pulau Sumatera merupakan bagian dari inti Sundaland yang membentuk geologi Indonesia bagian Barat. Sejarah geologi Indonesia bagian Barat berumur Kenozoikum relatif telah banyak riset yang dilakukan dan relatif sederhana dalam sudut pandang tektonik. Ya, hanya perubahan dari pasif margin menjadi aktif margin yang dipicu oleh penunjaman lempeng Samudra Hindia Australia di bawah Sundaland. Nah, khusus di Sumatera, subduksi lempeng Samudra Australia Hindia ini terjadi secara oblik atau miring, sehingga memicu terbentuknya sesar besar Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Namun, sejarah Pulau Sumatera tidak hanya umur Kenozoikum. Ada banyak batuan berumur Mesozoikum atau zaman tengah, di mana batuan yang terbentuk bersamaan saat dinosaurus masih berkeliaran. Bahkan ada juga batuan berumur Paleozoikum atau zaman tua, masa di mana sebelum terjadi kepunahan massal terbesar yang pernah tercatat yang membunuh lebih dari 90% populasi hewan di dunia. Menurut Ian Metcalfe, paparan Sunda bukanlah satu kontinen utuh, namun dia terbentuk dari berbagai tiren dengan episode tektonik yang berbeda. Paparan Sunda dibentuk dari tiren Malaya Timur, tiren Sibumasu, tiren Sumatera Barat, dan tiren Woyla. Tiren-tiren ini sebenarnya sama-sama berasal dari Gondwana, superkontinen besar yang ada di selatan ekuator, yang merupakan gabungan dari lempeng Amerika Selatan, Afrika, Arab, India, Australia, dan Antartika. Hanya saja superkontinen ini mengalami pemekaran dan pemisahan pada waktu yang berbeda-beda. Tiren Malaya Timur merupakan bagian dari Cetacea atau blok Indochina yang merupakan tiren tua yang sudah terpisah dari Gondwana sejak Devon atau lebih dari 372 juta tahun yang lalu. Tiren ini bergerak relatif ke arah utara menuju ekuator. Perlu diketahui juga secara tektonik, tiren Sumatera Barat merupakan bagian dari tiren Malaya Timur, namun mengalami pemisahan pada umur Trias atau awal Mesozoikum. Tiren Sibumasu berasal dari singkatan Siam, Burma, Malaysia, dan Sumatera, merupakan pecahan dari Gondwana pada umur Paleozoikum, tepatnya pada umur Permian awal atau 290 juta tahun yang lalu. Lalu yang terakhir ada tiren Woyla, merupakan busur gunung api hasil subduksi mikrokontinen pecahan Gondwana dengan lempeng samudra Ngalau atau Mesothetis yang berumur Mesozoikum. Busur gunung api ini sudah ada sejak Trias atau 252 juta tahun yang lalu hingga Kapur awal bagian akhir atau 100 juta tahun yang lalu. Saat awal Permian, Laut Paleothetis mulai berkurang luasnya akibat gerakan Sibumasu yang pecah dari Gondwana dan bergerak ke arah ekuator. Fenomena ini disebabkan oleh terbentuknya laut baru atau Mesothetis yang ada di arah relatif selatan dari Sibumasu. Pada pertengahan Permian, Mesothetis di selatan semakin meluas yang diiringi semakin menyempitnya Paleothetis di utara. Lalu pada akhir Permian, Paleothetis tertutup sepenuhnya dan membentuk sutur rauk betong yang membentang dari semenanjung Malaysia hingga Pulau Bangka, yang merupakan hasil kolisi antara Cetacea dan Sibumasu. Pada akhir Permian, Pulau Sumatera sudah setengah lengkap karena baru Cetacea dan Sibumasu yang menyatu. Pada akhir Paleozoikum pula dimulai subduksi lempeng Mesothetis di bawah Pulau Sumatera yang belum lengkap ini. Kenapa disebut belum lengkap? Karena belum sepenuhnya tiren pembentuk Sumatera telah ada pada zaman ini. Pada awal Mesozoikum, belum ada tiren Sumatera Barat dan Woyla. Karena subduksi Mesothetis tidak tegak lurus terhadap setengah pulau Sumatera ini, maka akan menyebabkan terjadinya sesar mendatar. Analoginya seperti subduksi di Pulau Sumatera saat ini, di mana membentuk sesar besar Sumatera. Pada awal Trias berkembang sesar mendatar yang menyebabkan tiren Sumatera Barat yang awalnya berada di sebelah timur Kalimantan bergerak ke arah barat. Sistem sesar mendatar ini nantinya akan kita kenal sebagai Medial Sumatera Tectonic Zone atau zona tektonik medial Sumatera. Zona tektonik ini memisahkan tiren Sumatera Barat dengan Sibumasu.
Sehingga seolah-olah tiren Shibumasu berada di tengah-tengah tiren yang berasosiasi dengan Cetacea. Pada Mesozoikum, dari umur Jura hingga Kapur awal berlangsung subduksi lempeng samudra Ngalau atau lempeng samudra Mesotetis di bawah Sundaland dan busur Woyla. Advokat dan kawan-kawan melakukan riset paleomagnet pada batuan tiren Woyla. Pada risetnya dia mengambil contoh batuan yang memiliki afiliasi dengan busur gunung api Jura hingga Kapur yang tersingkap di sepanjang Sutur Woyla dan Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan informasi signifikan terhadap gerakan lempeng Woyla yang mengalami kolisi dengan Sumatera Barat secara diakronus atau memiliki event tabrakan yang berbeda-beda pada lokasi yang berbeda dari Aceh hingga Lampung. Tabrakan pertama kali terjadi di Aceh, lalu berlangsung progresif ke arah selatan pada sekitar 95 juta tahun yang lalu atau selama kurun waktu Kapur awal bagian akhir hingga Kapur akhir bagian awal. Iya, agak rumit ya penamaan umurnya. Ini karena terminologi umur Kapur tengah sudah dihapus oleh Komite Stratigrafi Internasional, sehingga pada umur Kapur yang ada hanyalah umur Kapur awal dan Kapur akhir. Lalu tiren Woyla menyatu dan mengalami amalgamasi terakhir di sebelah selatan Sumatera, tepatnya di Kompleks Gunung Kasih Lampung, tempat yang oleh Amin dan kawan-kawan menjadi toponimi penamaan kompleks batuan metamorf Lampung yang statusnya hingga kini masih tidak terpisahkan. Satu hal lagi yang menjadi signifikan dari penelitian advokat dan kawan-kawan 2018 adalah mereka menamai lempeng Samudra Tetis yang tertutup akibat kolisi tiren Woyla dan tiren Sumatera Barat dengan nama lempeng Samudra Ngalau. Ngalau sendiri berasal dari toponomi tambang di Ngalau, Sumatera Barat yang menyingkap Rijang dan Batu Gamping berumur Jura. Dengan terjadinya kolisi antara tiren Woyla dengan tiren-tiren penyusun Sumatera lainnya, maka lengkap sudah. Amalgamasi atau penyatuan tiren di Sumatera membentuk kontinen Sundaland yang kita kenal saat ini. Ragam doang gosip tak dihitam manusia. Kelompok batuan Tapanuli, kelompok batuan Pusangan, dan kelompok batuan Woyla. Ketiga kelompok batuan ini dibedakan berdasarkan umur batuannya dan juga lokasi tiren pembentukannya. Kelompok Tapanuli merupakan batuan berumur karbon atau 358-298 juta tahun yang lalu. Merupakan batuan tertua yang tersingkap di Sumatera Utara dan berasal dari tiren Shibumasu. Kelompok ini memiliki lokasi tipe di Tapanuli, Sumatera Utara. Masih ingat kan ya bahwa Shibumasu merupakan pecahan Gondwana yang bergerak dari selatan ke utara. Karakteristik khas dari kelompok ini adalah adanya batuan sedimen yang dipengaruhi oleh glasial yang menyebabkan terbentuknya endapan khas diamiktit. Endapan diamiktit dikelompokkan ke dalam formasi Bahorok yang terdiri dari konglomerat terdukung metrik yang terendapkan pada lingkungan continental slope yang dipengaruhi oleh glasial. Kelompok Tapanuli ini merupakan batuan dari tiren Shibumasu. Kelompok Pusangan adalah batuan berumur Permian hingga Trias atau 298 hingga 200 juta tahun yang lalu. Kelompok ini memiliki lokasi tipe di Biren, Aceh yang terdiri dari batuan Permian hingga Trias yang tersebar di berbagai tempat di Sumatera. Dari lapisan batu gamping Briozoa Pangguguran di Sumatera Utara hingga flora Jambi yang dijumpai di formasi Mengkarang di sebelah selatan. Berbeda dengan kelompok Tapanuli, kelompok batuan Pusangan merupakan batuan yang berasosiasi dengan tiren Cetacea yang terendapkan pada lingkungan dekat Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis hingga temperate, sehingga batuannya relatif kaya akan fosil flora dan fauna. Lalu kelompok terakhir batuan Kenozoikum Sumatera adalah kelompok Woyla yang memiliki lokasi tipe di Aceh. Terdiri dari batuan yang berasosiasi dengan busur gunung api lempeng samudra, serta batu gamping reef yang terbentuk pada isolated platform yang berumur Jura hingga Kapur atau 200 hingga 66 juta tahun yang lalu.